Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan video tentang pembahasan UKK paket 2 menggunakan mikrotik. Jadi saya ambil di sini tentang uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2021-2022 untuk pelajaran ataupun jurusan teknik komputer dan jaringan. Modul ini dapat di-download langsung di laman resmi Kemdikbud. Ya. Pada modul ini disebutkan standar peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama PC client, yang kedua laptop, yang ketiga smartphone. Nah, untuk PC di sini ada dua. Yang pertama PC 1 dengan IP seperti yang disebutkan. PC 1 dengan IP ini 192.150.3.1 sebagai gateway-nya. Kemudian ada PC 2, PC 3 dan sebagainya. Nah, PC 1 di sini IP-nya sebenarnya 3, kemudian di PC 2 sini 5, dan gateway-nya sama, dan ditambah satu lagi WLAN. Jadi untuk PC 1 saya menggunakan komputer model lama ini yang masih menggunakan CPU, sedangkan untuk PC 2 saya sudah menggunakan komputer yang model sekarang yang all in one dengan IP. Di sini kita ganti dengan 3. Kemudian kedua PC di sini terhubung ke mikrotik. Nah, PC 1 terhubung ke mikrotik melalui port 2, PC 2 melalui port 4. Sedangkan port 1 di mikrotik di sini sebagai sumber internet dengan IP ini 192.168.1.999, sedangkan gateway-nya ini subnetnya kita gunakan 24 saja. Gateway-nya 192.168.1.1. Dan kalau diperhatikan dari modul di sini tidak disebutkan hotspot. Ya. Untuk WLAN di sini tidak disebutkan hotspot, tapi digunakan wireless biasa. Artinya satu password satu kampung, cukup satu password bisa dikoneksi rame-rame dengan SSID nama sekolah. Contoh misal nama sekolah Anda apa, terserah. Oke, jadi di sini hotspotnya kita hilangkan dan cukup wirelessnya saja. Yang diuji melalui smartphone, dan bisa juga kita uji wirelessnya nanti menggunakan PC 2. Sedangkan printer di sini terhubung dengan PC 1. Nah, jadi tugas dari PC 1 di sini melakukan sharing printer, tapi saya lebih senang menggunakan kebalikan keduanya. Artinya PC 1 saya gunakan tetap terhubung ke klien, tapi untuk sharing printernya saya berikan di header 2. Ya. Jadi sharing printer di sini saya lebih nyaman menggunakan header 2 ataupun PC 2. Nah, jadi ini nanti kita rubah ke sini. Oke. Jadi printer melalui PC 2. Ya, di sini dari PC 2. Dan PC 1 sebagai klien saja untuk menguji hasil dari pembagian dari PC 2. Ya, saya rasa itu tidak ada masalahnya. Yang penting konfigurasinya tepat. Ya. Baik, kita mulai. Berarti PC 1 dengan IP 3.3, gateway-nya 1, dan PC 2 3.5, gateway-nya tetap 1 juga, 3.1. Sedangkan DNS saya gunakan DNS dari sumber internet pada lab ataupun yang diberikan default dari router Telkom. Dan satu lagi DNS standar.
Baiklah, mari kita langsung ke intinya melakukan konfigurasi. Yang pertama, kita buka dulu Winbox, karena Winbox sebagaimana biasanya umumnya digunakan untuk lakukan konfigurasi mikrotik. Jadi mikrotik yang saya gunakan di sini versi 951 UI 2ND ya, mikrotik RB 951 ya. Nah, supaya tidak muncul terlalu banyak mikrotik di sini, maka wirelessnya terlebih dahulu saya matikan saja supaya tidak mengganggu, dan cukup LAN saja yang terhubung. Nah, sehingga di sini nanti yang muncul cuma LAN saja. Oke, baiklah, langsung kita pilih MAC address-nya, kita connect ya. Karena mikrotik ini sudah pernah digunakan sebelumnya, jadi sebaiknya kita reset terlebih dahulu. Untuk melakukan reset, pilih sistem, kemudian reset configuration ya, silakan dicentang no default configuration dan no do not backup ya, silakan di reset. Oke. Untuk proses reset di sini membutuhkan waktu sekitar 30 detik lah. Baik. Dan ini topologi standar yang diberikan dari Kemdikbud. Yang pertama di sini terdapat router yang satu paket, langsung ada wireless dan LAN. Kemudian dihubungkan ke switch, dari switch baru dihubungkan ke PC1 dan PC2. Kemudian dari PC2 dihubungkan ke printer. Nah, sedangkan smartphone dihubungkan ke router utama. Nah, sesuai dengan topologi yang sudah kita coba di sini. Yang pertama, mikrotik. Saya gunakan mikrotik sebagai router yang sudah lengkap, mempunyai wireless dan port LAN-nya. Baiklah, kita cek apakah restart yang sudah selesai. Ya, ternyata restart sudah selesai dan router dalam keadaan bersih. Oke. Sebelumnya mari kita berikan nama masing-masing router, masing-masing interface dari router yang kita miliki. Yang pertama interface, header 1 di sini sebagai sumber internet. Ya, header 2 di sini untuk client 1, penyesuaian IP. Kita tunggu saja dihubungkan kembali. Oke, header 2 di sini sebagai client 1 dan header 4 di sini sebagai client 2. Sebagai client 2. Ya, dan wireless untuk WiFi nanti akan dihubungkan ke host, ke namanya ya, akan dihubungkan ke smartphone. Nah, kita aktifkan saja. Baiklah, kita awali dari header 1. Header 1 di sini menggunakan IP 192.168.1.99/24. Ya, langsung kita berikan di mikrotik yang kita miliki, IP address, langsung ditambahkan, pastekan halaman IP, pilih target, header 1, play dan OK ya. Supaya terhubung ke akses internetnya, maka harus kita hubungkan ke router. Silakan buka IP router, tambahkan. Untuk addressnya otomatis gateway-nya diisi 192.168.1.1 sesuai dengan topologi yang telah kita buat di sini. Kemudian di apply jika kabel header 1 internet. Tadi ini artinya sudah terkoneksi. Oke. Selanjutnya kita buat DNS-nya. Ya, untuk DNS-nya kita gunakan DNS sumber internet saja. IP gateway dari internet. Kemudian kita tambahkan satu lagi DNS standar. Nah, boleh dicentang anonymous request, apply, OK. Ini silakan dicoba ping ke detik.com.
Ya, sudah berhasil terhubung. Header 1 sudah berhasil terhubung ke internet ataupun ke gateway-nya. Sedangkan header 2, 3, dan 4 belum. Supaya klien juga mendapatkan koneksi yang sama seperti header 1, dapat koneksi internet, maka dia harus diaktifkan firewall-nya terlebih dahulu. Oke, silakan buka firewall. Ya, pilih NAT, tambahkan di generalnya shine, cukup src NAT. Out interface-nya pilih header 1 internet. Direction-nya dipilih mask query. Apply. Jika perlu buat komen di sini, tambahkan komen. Ya, oke dan oke. Ya. Untuk masalah koneksi internet sudah tidak bermasalah lagi. Selanjutnya kita lanjutkan konfigurasi ke klien 1 dan klien 2. Karena klien 1 dan klien 2 di sini menggunakan port 2 dan port 4 dengan gateway yang sama, otomatis kita harus menjembatani kedua mereka, artinya harus di-bridge. Oke, langkah yang harus dilakukan untuk bridge, kembali ke Winbox, silakan dipilih bridge, kemudian di bridge 1 ditambahkan di sini. Boleh diberikan nama bridge 1, boleh diganti dengan LAN lah, boleh diganti dengan LAN. Oke. Untuk port 2, untuk di portnya silakan dihubungkan di klien 1 dengan bridge LAN yang telah kita buat. Apply, oke. Kemudian tambahkan lagi untuk klien 2, hubungkan ke bridge LAN-nya, play dan oke. Ya. Proses bridge sudah selesai. Selanjutnya kita berikan IP untuk header 2 dan header 4, artinya klien 1 dan klien 2. Karena gateway-nya sama, kita kopikan saja gateway-nya. Oke, tambahkan IP address, kita tambahkan. Ya, pastikan saja, tambahkan subnettingnya /24, kemudian targetnya ke LAN. Karena LAN di sini sudah menghubungkan dua port, header 3, header 2 dan header 4. Ya, di apply, kemudian oke. Ya, supaya mendapatkan koneksi internet dan IP otomatis, maka di header 2 di sini ataupun di port bridge LAN di sini harus diberikan di HCP server IP, di HCP server, pilih HCP setup, pilih targetnya LAN, next, ya, cukup di next-kan saja. Oke. Ya, selanjutnya kita tunggu router melakukan penyesuaian IP. Ya, sambil menunggu router penyesuaian IP, kita lanjutkan dengan wireless. Ya, wireless di sini tidak ditentukan IP, artinya dia mendapatkan IP langsung dari router. Ya, jika menggunakan WiFi router biasa. Oke, sedangkan jika menggunakan MikroTik, bisa juga mendapatkan IP yang sama, tapi dia harus di-bridge ke LAN di sini. Sama seperti klien 1 dan klien 2. Oke. Untuk melakukan bridge, yang pertama kita kembalikan lagi ke bridge. Cukup di port, tambahkan, pilih di sini WLAN 1, targetnya ke LAN. Ya, LAN di sini port bridge yang kita setting sebelumnya untuk menghubungkan header 1, header 2, IP-nya 1 gateway, dan yang terakhirnya adalah si smartphone. Oke, tinggal kita apply dan oke. Caranya tinggal tambahkan, pilih interface-nya WLAN 1, targetnya ke LAN, dan di oke. Ya, sudah dibuat. Ya, selanjutnya kita setting wirelessnya. Karena di sini diminta password, ya, wireless WLAN-nya diminta password.
kita kopikan saja passwordnya, SSID nama sekolah di sini, maka kita buka wireless, kemudian di security profile kita tambahkan 1. Untuk profilnya kita berikan nama saja sekolah, dan modenya dynamic key centang WP APSK, dan di paste password ya, di apply, kemudian di OK. Kembali ke WiFi interface, klik 2 kali di WLAN 1. Generalnya tidak perlu dirubah, langsung ke wireless. Stationnya ganti ke AP bit. SSID silahkan ini masukkan nama sekolah masing-masing. Oke, untuk profilnya pilih sekolah, di apply, kemudian OK. Ya, tahap konfigurasi sudah selesai seperti yang minta. Yang pertama PC1 dan PC2 diberikan IP yang sama, diberikan gateway yang sama. Ini PC1 dan PC2. Kemudian satu lagi ini smartphone juga diberikan IP satu jalur dengan si LAN sini. Nah, supaya mereka dapat IP yang sama, maka harus dilakukan bridge ya. Di sini pertama kita buat interface bridge-nya, buat nama di sini apakah diberikan nama LAN atau lain terserah. Namanya terserah Anda, bukan nama terserah tapi terserah Anda. Kemudian portnya jangan lupa dihubungkan ke semua ke si bridge yang kita buat ya. Di sini yang kita hubungkan yang klien 1, klien 2 dan WLAN. Oke, jadi mereka akan mendapatkan IP yang sama nanti, gateway yang sama, IP berbeda. Serangka internet ini, maka di sini tidak akan muncul lagi ya. Di sini interface-nya ada 3 tidak digunakan, dimatikan saja. Ada 5 dikosongkan saja. Jadi di sini klien 1 tidak muncul lagi di IP address karena sudah sama IP dan sudah dijembatani. Nah, baiklah, selanjutnya kita coba dulu untuk yang PC1. Oke, PC1 kita berikan IP-nya, klik kanan di lambang koneksi internet, open network sharing center, share adapter setting, LAN. Kita cek dulu statusnya ya. Dia sudah mendapatkan IP otomatis ya, supaya sama seperti di target yang ditentukan di topologi. Dan klien ketika kita share tidak bingung alamat yang kita berikan untuk mengambil file ya. Supaya klien tidak bingung setelah kita share file, maka di sini IP-nya kita buat statis, IP tetap ya. Klik properties, teknik properties 4 ya, centang manual. Kemudian kita pilih IP PC2 karena PC2 sebagai penghubung ke printer. Pastekan saja. Oke. Dan di sini gateway-nya. Kopikan saja biar cepat. Paste. Kemudian dan gateway di sini kita ambil ya, punya internet. Dan DNS-nya yang DNS standar. Ups, kelebihan. Ya. Seperti yang tertera di seperti yang tertera di PC2 ini. Sudah sama. Klik OK, close. Dan kita coba browsing ke internet. Nah, buka aplikasi browser. Nah, silakan dicari browsing, terserah apa yang mau di browsing ya. Sudah berhasil terhubung. Nah, jika sudah terhubung seperti ini, maka tidak perlu lagi di ping. Walaupun di ping melalui terminal ataupun CMD, ini sama saja, sudah terhubung. Ping ya, huruf kecil ya, ping 192.150.3.1.
Ya, sudah terhubung. Ya, selanjutnya kita akan menguji wireless, oke, ataupun wifi. Ya, untuk menguji, yang pertama kita matikan dulu LAN supaya tidak terganggu, dan hidupkan lagi wirelessnya. Ya, dan kita cari oke, trouble, berarti IP untuk LAN nya kita disable dulu sebentar, nanti dihubungkan lagi supaya tidak bermasalah dengan IP-nya. Ya, kita coba wireless sekarang. Ini wirelessnya melalui PC 2. Oke, kita hidupkan dulu wirelessnya, kemudian kita cek IP apakah diberikan IP manual. Oke, dia IP otomatis seperti yang tertera di modul, dia IP otomatis. Ya, di sini di HCP, berarti dia untuk client wireless IP otomatis. Kita koneksikan saja. Ini passwordnya 1234567 Oke. Ya, kita tunggu terhubung. Ya, sudah terhubung. Langsung kita browsing, tab baru, buka. Ya, sudah selesai. Oke, jadi untuk yang bagian pertama dari modul sudah selesai. Poin 1 sampai 4 sudah sampai dengan WLAN sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan ke sharing file. Ya, sharing file di sini saya menggunakan PC 2. Nanti akan diambil ataupun digunakan melalui PC 1. Oke. Untuk melakukan sharing file, yang pertama kita bacakan deskripsi. Share drive di lokasinya C mydocument biodata.doc. Ya, kita kopikan saja di data, kita buat lagi dokumen, new folder, biodata, open, kemudian kita buat lagi folder dokumen, itu menggunakan Microsoft Word, biodata, docnya tidak perlu lagi diisi. Kalau mau diisi silahkan isi di sini, ataupun mau ditambah lagi boleh. Ya, silahkan di save, kemudian di close. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan share data tersebut. Nah, untuk melakukan share, yang pertama kita kembali lagi ke dokumen, cari folder biodata, klik kanan, properties, pilih sharing, kemudian add file sharing, centang share this folder, kemudian pilih permission, ya, tetap everyone, dan beri centang read. Oke, jika mau diberikan full berarti klien nanti bisa melakukan hapus data yang kita berikan. Jadi supaya tidak dihapus, di sini cukup diberikan dicentang di read saja, apply, kemudian oke. Apply, oke, dan close. Untuk menguji silakan kita klik di network. Di sini belum muncul, maka kita alihkan menggunakan, ya, tidak muncul. Jadi pengujiannya kita uji melalui LAN, ya. Saya lupa, wifi nya dimatikan dulu, kita aktifkan LAN, wirelessnya dimatikan, kita aktifkan kembali LAN, ya, masukkan kembali IP nya, ya, di sini 192.150.5 DNS nya seperti di topologi. Ini DNS nya
dan DNS kedua DNS standar. Ya, oke. Ya. Sebelum melakukan pengecekan, terlebih dahulu kita setting dulu sharing centernya nih. Ini statusnya off, makanya di sini tidak muncul di networknya karena status di sharingnya masih off. Jadi kita aktifkan dulu turn on network, karena akan kita sharing printer juga di turn on. Kemudian turn on juga untuk pemberian akses ke publiknya ya. Kemudian media streamingnya jika diperlukan, kemudian passwordnya dimatikan supaya klien bisa melakukan copy. Jika bukan password nanti terhalang ya. Di public juga sama, di turn on kan, passwordnya di turn off. Save ya, kita cek lagi ya, sudah muncul dan folder biodata sudah ada. Oke, ini caranya. Yang pertama ini, jangan lupa advanced sharingnya di setting terlebih dahulu, di on semua kecuali yang off adalah passwordnya di turn off ya. Oke, selanjutnya yang diminta di sini adalah sharing printer ya, printer di sini. Oke, sharing printer melalui PC 2. Jadi untuk melakukan sharing, yang pertama kita klik start di sini, ketik langsung printer, Anda pilih device and printer, kemudian kita cek printer apa yang tersedia di sini. Ya, sudah ada Epson L120. Langsung saja kita pilih yang ready, klik kanan printing preference, bukan printing properties, kemudian di sharing ya, tinggal kita rubah nama printernet, apply dan oke ya. Kita cek kembali di networknya, sudah ada printer internet. Ataupun cara mudah untuk mencari, boleh ketik tanda garis miring terbalik, kemudian masukkan IP ya, enter. Nah, langsung dialihkan ya. Baiklah, untuk yang PC 2 sudah selesai. Selanjutnya akan saya uji di PC 1. Oke ya, ini yang PC 2 ini sudah selesai. Ini semua tahapnya sudah selesai. Kita coba sini, kita berikan IP ke 2 nanti 3 sebagaimana di topologi 3.3. Selanjutnya kita coba hasil konfigurasi pada komputer 2 yang telah kita konfigurasi sebelumnya pada MikroTik yang pertama. Oke, saya aktifkan dulu interface-nya, network, sharing adapter dan lokal. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya di PC 2, di sini saya menggunakan sebentar, di PC 2 di sini kita gunakan IP 192.150.3.3 gateway-nya, sedangkan DNS dan internetnya kita ambil, dan DNS standar. Oke, dan oke. Baik, kita tes browsing sekarang. Buka KP2. Oke, sedikit lambat ya, tapi berhasil. Lambat di sini bisa saja pengaruh dari kecepatan internet yang kita terima. Ya, sudah berhasil.
Oke, pengujian yang kedua, pengambilan file dari komputer pertama. Untuk mengambil file yang di-share dari komputer sebelumnya, open network sharing center. Kita setting dulu advanced sharing setting. Nah, di sini di turn on semua, ya. Kemudian yang lainnya juga di turn on. Kemudian di passwordnya, karena klien yang sekarang digunakan untuk mengambil data saja, boleh passwordnya di turn on. Tapi jika dilakukan sharing, passwordnya di turn off. Ya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita tes pengambilan data yang sudah di sharing 192.168.3.1 3.5. Apakah sudah berhasil? Ini komputer yang kita gunakan. Nah, alamatnya salah. Kita coba ganti alamat. 192.150.3.5. Nah, ini komputer yang kita gunakan. Oke, kita cek kembali pengaturannya. Biasanya dia langsung aktif. Turn on, sudah benar. Ya, sudah benar semua. Oke, semuanya sudah benar, tapi belum terkoneksi. Bisa saja di sini bermasalahnya di interface-nya yang jenuh. Kita coba disable dulu interface, kemudian hidupkan kembali. Kita coba kembali untuk mencari data initial 192.150.3.5. Ya, sudah berhasil. Ini data, kemudian printer yang di sharing. Oke, untuk biodatanya dan printernya. Untuk masang printer, silahkan diketik printer, pilih print and device and printer. Ya. Oke, di sini sudah pernah terpasang. Kita remove saja dulu printernya, remove device. Ya, kita tambahkan lagi printer, add printer. Kita pilih local printer, port. Sini bukan, pilih yang melalui network. Langsung saja kita cari di sini melalui alamat IP-nya. Printer internet, next. Nah, kita tunggu proses install. Oke, proses install sudah terpasang sepertinya di sini. Dan next saja, finish. Oke. Jadi sekian tutorialnya. Oh ya, sebelumnya kita coba dulu wirelessnya, apakah dia mendapatkan IP satu lokal dengan yang LAN. Karena di sana kita lakukan read semua PC1, PC2 dan wireless mempunyai IP sama. Ya. Oke, kita matikan saja header 2-nya. Di sini kita matikan dulu IP-nya supaya tidak mengganggu. Ya, kita disable LAN, hidupkan kembali LAN wireless.
Oke, kita pilih ya, wirelessnya sudah terhubung. Kita cek apakah IP-nya sama. Ya, IP-nya juga sama, satu lokal dengan PC 1 dan PC 2 untuk wirelessnya. Sekian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.